Assalamualaikum Sobat MG, jumpa lagi dengan saya Maya Wagi. Kali ini masih bersama dengan Kak Husnulia Rosita dari Associate, saya selalu ingatnya Associate Corporate, padahal Associate Counselor atau Associate Trainer. Associate Counselor atau Trainer di Rumah Psikologi Surakarta dan instansi lainnya. Nah, dalam video sebelumnya kita udah bahas tentang apa Kak Ros? Tentang ini, tips bagaimana kita mau melamar kerja kemudian agar kita dipanggil. Nah, persiapannya sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Nanti bisa dicek-cek di channel Maya Wagi. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas ketika dipanggil interview nih. Akhirnya alhamdulillah bisa dipanggil juga ya. Satu step terlewati. Terus gimana kalau ditelepon terus besok bisa datang nggak interview? Grogian, pasti deg-degan kan. Terus malamnya nggak bisa tidur mikirin gimana caranya. Nah, Kak Ros ini punya tips biar kalian nggak grogi saat menghadapi interview kerja. Gimana Kak Ros? Kita udah nggak sabar nih nunggunya. Oke, terima kasih Mbak Maya. Jadi untuk bagaimana kita menghadapi interview kerja, ya itu memang ada banyak sekali ya. Yang pertama itu ketika teman-teman nih misalnya dapat pemberitahuan dari email ataupun via telepon, sebaiknya teman-teman segera respon kayak gitu ya. Biasanya kalau misalnya kadang-kadang kan pemberitahuan nggak mesti selalu lewat telepon atau email ya. Ada juga yang lewat WA. Nah, jangan sampai cuma di-read aja nih. Centang gitu. biru doang, sakit. HRD juga manusia. Iya, jadi HRD merasa ya kok ini dicuekin sih. Nah, sebaiknya teman-teman jawab dengan bahasa yang sopan dan santun kayak gitu. Dan perlu diingat ya, jangan pakai singkatan-singkatan karena kan pusing ya. Iya, singkatan itu kan multitafsir kan. Iya, betul. Yang multitafsir. Kemudian yang kedua itu yang pertama ya, segera balas dan respon pemberitahuan. Yang kedua, persiapkan misalnya nih teman-teman diminta wawancaranya 1 minggu lagi. Syukur-syukur 1 minggu lagi ya. Ada juga yang misalnya nanti sore hari ini nanti sore atau nanti malam atau besok pagi. Nah, kebetulan misalnya nih teman-teman dapat panggilan 2 wawancara nih. Nah, teman-teman kalau dapat panggilan 2 wawancara, teman-teman jujur ya, segera komunikasikan. Misalnya nih, di perusahaan A diminta wawancaranya hari Senin, di perusahaan B diminta wawancaranya hari Selasa. Nah, ketika perusahaan misalnya A dulu nih, nah teman-teman sampaikan ke A, ya insya Allah saya akan datang wawancara. Teman-teman datang Senin. Kemudian ketika nanti misalnya hari berikutnya ya, teman-teman kan mengiyakan di B juga ya. Nah, teman-teman sampaikan, pasti biasanya ditanya ya, selain melamar di sini, teman-teman melamar di mana gitu ya. Jujur. Jadi memang jujur ya. Jadi agar enak kayak gitu loh. Tapi jujurnya juga dengan kayak misalnya aku tuh layak diterima di sini kayak gitu. Jadi misalnya seperti ini contohnya. Ketika ada pertanyaan, oke Mbak, selain di sini Mbak ikut wawancara di mana saja? Jujur, bilang aja saya wawancara di perusahaan A. Tetapi ketika perusahaan ini lebih membutuhkan saya akan berjuang sekuat tenaga dan saya akan menunjukkan prestasi terbaik saya untuk perusahaan ini. Nah, itu udah dikasih contoh langsung sama Kak Ros jawabannya. Bisa dicontek. Kalau misal kelewatan tadi bisa di rewind videonya terus dicatat ya. Terus lanjut. Jadi seperti itu. Jadi kita jujur tapi kita menunjukkan kesungguhan kita bahwa kita tuh pengen kerja di perusahaan ini kayak gitu. Terus yang ketiga itu usahakan persiapan fisik dan mental. Fisik dan mental itu maksudnya seperti ini Kak. Jadi kadang-kadang ya ada yang fokusnya hanya persiapan mental biar nggak grogi, biar kita bisa jawab pertanyaan HRD, biasanya psikolog ya, dia psikolog kayak gitu, biar kita bisa lancar. Tapi kadang-kadang kita melupakan kayak misalnya persiapan fisik tuh lupa sarapan kayak gitu, terus habis itu begadang, malah belajar terus nggak tidur. Iya, terus habis itu nanti besoknya ngantuk, menguap, jangan sampai kayak gitu. Lagi interview terus nguap gitu, itu gimana tuh? Biasanya pihak HRD juga akan ilfeel. Biasanya sih nggak akan diutarakan ya, cuman dinulis ini aja sih catatan khusus kayak gitu. Jadi bisa dipertimbangkan atau enggak kayak gitu. Terus habis itu selain itu juga perhatikan berpakaian ya, cara berpakaian. Jangan sampai teman-teman nih misalnya yang putri ya pengen diterima nih, misalnya udah kepo nih nanti yang wawancara laki-laki atau perempuan gitu. Misalnya yang wawancara laki-laki, teman-teman pakai pakaian
terlalu terbuka atau terlalu ketat. Ada ya kayak gitu ya? Ada. Oh iya, emang dia mungkin ingin menonjolkan sesuatu gitu ya? Iya, jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, sebaiknya jangan, tetapi berpakaianlah sewajarnya yang enak dipandang dan juga apa ya, dan juga tidak terlalu apa ya, mengundang kevulgaran kayak gitu. Seperti itu. Jadi sewajarnya saja. Terus jangan lupa juga perempuan ya, untuk perempuan make up ala kadarnya. Maksudnya ala kadarnya tuh bukan kita datang Bukan awut-awutan bangun tidur langsung berangkat. Iya. Tetapi kita juga harus memperhatikan ya, bedakan perlu ya kayak itu. Kemudian bau badan, kalau misalnya teman-teman merasa aku ada bau badan nih ya, teman-teman usahakan saat interview kerja jangan sampai bau badan, agar yang interview kita juga tidak ilfeel kayak gitu. Biasanya kalau hal-hal seperti itu masuknya ke catatan ini sih interview. Karena kayak kesan pertama itu penting banget gitu first ya. impression seorang HRD, seorang rekrutmen terhadap calon karyawan itu sangat menentukan. Jadi jangan sampai salah langkah. Kita udah nulis CV yang kayak kemarin baik, tuh, yang CV-nya kita udah baik, kita udah punya prestasi banyak, tetapi karena pas wawancara di hari H kita kurang persiapan, kurang matang, akhirnya buyar deh semuanya. Akhirnya jadi nggak diterima, terus nyalain deh, aduh nasibku kayak gini, padahal yang salah kita sendiri. Iya. Dan juga perlu diingat, biasanya wawancara HRD atau rekrutmen itu adalah wawancara pertama. Pasti nanti akan ada wawancara lanjutan, kayak misalnya biasanya di bagian IT ya. Selain wawancara HRD juga biasanya akan ada wawancara user dengan manajer IT-nya gitu ya. Kayak gitu. Atau kalau ngelamar manajer dengan direkturnya. Dengan direkturnya pasti ada wawancara lanjutan. Kalau misalnya teman-teman itu apa ya, kayaknya dipertimbangkan nih, atau kayaknya bisa nih untuk masuk ngisi di posisi jabatan ini. Oke, jadi gimana teman-teman, udah siap kan kalau misalnya dapat panggilan wawancara kerja atau interview kerja? Nah, tinggal dilakuin aja nih tips-tips dari Kak Ros tadi. Semoga videonya bermanfaat ya. Dalam video selanjutnya masih ada Kak Ros lagi, jangan bosan. Nah, kita cukup sampai di sini dulu, Kak Ros. Terima kasih buat teman-teman udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan tulis di kolom komentar. Buat yang baru nonton channel ini, bisa di-subscribe channel Maya Wagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.